Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 106. Tarik mereka satu demi satu ke atas, perintah si bungsu. Kedua Vietnam itu kelihatan berusaha mencari celah untuk melakukan perlawanan. Namun melihat telunjuk kanan si bungsu bergerak menarik pelatuk, mereka cepat-cepat memegang ujung tali. Lalu menanti. Si bungsu memberi isyarat pada Letnan PL Chowi. Letnan Negro itu segera menyambar ujung tali. Lalu tubuhnya ditarik ke atas. Dengan cepat dia menerima salah sebuah senjata yang diberikan si bungsu. Senjata yang baru saja dirampas dari keempat tentara yang tadi menggiringnya. Kini Chowi mengawasi kedua tentara Vietnam itu menarik tim Smith. Smith juga menerima sepucuk senjata. Kemudian dia bergerak ke bahagian kanan, berlutut di dekat pohon kayu mengawasi jalan yang menuju ke arah kampung. Chowi memberi isyarat kepada Jock Graham, yang segera menyambar tali tersebut. Dia segera ditarik ke atas. Di atas Graham juga menerima sebuah bedil dari si bungsu. Masukkan mereka ke lubang, ujar si bungsu kepada Chowi. Chowi dan Jock Graham memerintahkan kedua Vietnam itu membuka sepatu dan celana mereka. Kemudian dengan hanya berkolor dan berbaju, hampir secara bersamaan keduanya kena hantaman pada tengkuk oleh popor bedil di tangan Chowi dan Smith. Entah mati entah hidup, yang jelas keduanya tercebur dengan suara agak keras ke dalam air kuning berlumpur itu. Baik Chowi maupun Smith memang tidak menembak kedua milisi itu, karena suara tembakan akan mengundang tentara yang ada di perkampungan. Kita berangkat, ujar si bungsu. Kemana? Tanya Chowi sambil memakai sepatu dan pakaian salah seorang tentara Vietnam itu. Si bungsu menunjuk ke arah belantara lebat di bahagian utara lubang tempat mereka disekap. Bagi Chowi, Smith dan Graham memang ke sana pilihan terbaik untuk lari. Mereka tak mungkin masuk ke kampung. Hutan adalah tempat yang aman, meski untuk sementara. Bagi si bungsu, hutan lebat itu menjadi pilihan karena hutan merupakan rumahnya. Chowi mengambil semua peluru dan dua bedil yang pemiliknya sudah terjun ke lubang penyekapan. Tanpa banyak membuang waktu, mereka segera menuju ke arah belantara yang terlihat tak begitu jauh. Yang tak mendapat jatah pakaian adalah tim Smith. Dia hanya mendapat sepatu. Karena sepatu itu kebesaran di kaki Jock Graham. Namun keempat mereka kini memiliki bedil dan peluru. Kendati jumlah peluru yang mereka miliki tak mencukupi untuk bertempur lama, namun bagi seorang pelarian memiliki bedil dan peluru merupakan sesuatu yang amat luar biasa harganya. Mereka baru saja bergerak sekitar 100 langkah, ketika tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan dari tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka terhenti, namun hanya sesaat. Kesadaran bahwa ledakan itu mengundang kedatangan tentara Vietnam menyebabkan mereka segera bergerak cepat. "Ledakan apa itu?" tanya Graham sambil melompati sebuah kayu besar yang melimang. "Granat," ujar Chowi, sambil melompati pula kayu tersebut. Si bungsu menyumpah dalam hatinya. Dia menyesal tidak menyuruh tentara Vietnam itu membuka bajunya sebelum dimasukkan ke lubang penyekapan menggantikan mereka. Dia teringat, kantong baju salah seorang milisi Vietnam yang mereka ceburkan itu kelihatan menggembung. Dia yakin, granat yang ledakannya barusan mereka dengar berasal dari dalam kantong baju yang menggelembung itu. Dia tak curiga karena granat biasanya dicantelkan di ikat pinggang. Tapi kenapa granat itu baru diledakkan setelah keempat pelarian itu bergerak cukup jauh? Milisi Vietnam yang kantongnya menggelembung yang dilihat si bungsu, tak lama setelah diceburkan ke lubang segera mengeluarkan granat dari kantong bajunya begitu keempat pelarian tersebut lenyap dari pandangan mereka di atas lubang penyekapan itu. Dia sudah akan mencabut pin granat itu, namun temannya yang seorang lagi segera mencegah. "Jangan sekarang," ujarnya. "Kau mau bunuh diri. Mereka belum jauh."
Begitu granat ini meledak, mereka akan kembali dan menembak kita, ujarnya. Tapi, kita akan ditembak komandan kalau mereka sudah jauh dan berhasil meloloskan diri. Belum tentu kita ditembak oleh bangsa sendiri. Sebab, 4 tentara yang tadi menggiring mereka, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas lolosnya tawanan itu. Di bawah pengawalan mereka, orang itu lolos. Yang memegang granat dapat memahami penjelasan temanya. Dia urungkan mencabut pin granat tersebut. Lalu mereka sama-sama menanti. Menanti dengan cemas, apa hukuman yang akan mereka terima, jika nanti mereka diadili. Setelah merasa keempat tawanan itu lari cukup jauh, granat tersebut lalu dilemparkan ke atas dan meledak. Suara ledakan tersebut lalu membuat tentara yang berada di kampung yang tak jauh dari penyekapan itu tersentak. Dalam waktu yang amat singkat 15 tentara segera memburu ke tempat tersebut lewat 3 jalur yang berbeda. Regu pertama menuju ke lubang penyekapan itu dengan memutar dari kiri. Regu kedua melambung dari arah kanan. Regu ketiga mendatangi tempat tersebut dari jalan setapak yang biasa dilewati. Regu ketigalah yang menemukan keempat teman-teman mereka pada tergeletak di jalan, tak berapa jauh dari kampung. Keempat mereka masih dalam keadaan pingsan. Malang melimang di jalan kecil di antara hutan bambu tersebut. Komandan regu segera mengirim salah seorang anggotanya kembali ke markas di kampung. Memberitahu apa yang mereka temukan. Setelah itu, yang 4 orang lagi segera melanjutkan perjalanan menuju ke lubang di mana selama ini mereka menyekap tawanan perang tersebut. Regu pertama yang melambung dari arah kanan, segera sampai ke bahagian belakang pondok pengawalan beberapa meter dari lubang penyekapan. Dari tempat mereka berada, sekitar 10 depa dari pondok, mereka melihat pondok pengawasan itu kosong. Regu yang melambung dari arah kiri juga segera tiba. Dari jarak belasan meter mereka melihat penutup lubang tempat penyekapan tawanan itu terbuka. Baik regu yang di kanan maupun yang di kiri, segera mengirim 3 orang anggota masing-masing mendekati lubang penyekapan. Ketiga orang itu merayap dalam hutan bambu tersebut, hampir tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Lalu akhirnya, mereka mendapatkan yang berada dalam lubang penyekapan itu adalah 2 milisi yang seharusnya di pondok berjaga. Kedua milisi itu tak segera bisa ditarik naik. Sebab tali nilon yang biasa untuk menarik mayat tawanan yang mati, ternyata dibawa kabur oleh para tawanan tersebut. Letnan yang bertanggung jawab atas tawanan itu segera memerintahkan anak buahnya melacak ke arah larinya tawanan tersebut. Hanya dibutuhkan beberapa saat, 3 orang yang ditugaskan melacak telah datang melapor. Mereka ke arah hutan, jejak masih jelas, lapor salah seorang dari yang bertiga itu. Si letnan menatap ke arah hutan dan bukit yang ditunjuk oleh anak buahnya. Mereka memasuki neraka yang lebih berbahaya, ujarnya. Namun sebelum keempat pelarian itu memasuki neraka yang lebih berbahaya, sebagaimana diucapkan sang komandan, yang pertama memasuki neraka adalah keempat orang Vietnam yang terkait dengan 4 pelarian itu. Neraka yang mereka tempati adalah neraka yang biasa ditempati oleh para tawanan tentara Amerika. Kedua milisi yang berjudi ceki itu tetap tak boleh keluar dari lubang penyekapan itu, mereka ditambah dengan 4 tentara yang menggiring si bungsu sampai perkampungan. Komandan yang bermarkas di desa itu berpangkat mayor. Saking berangnya, muka sang mayor sampai berubah-ubah seperti jadi-jadian. Sebentar merah padam, sebentar kemudian pucat, kemudian merah padam lagi. Keempat tentara yang dilumpuhkan si bungsu itu dijebloskan saat mereka masih pening-pening lalat. Mula-mula mereka diangkat teman-temannya. Mereka menyangka akan dirawat di bangsal kesehatan sebagaimana jika ada tentara yang sakit. Namun harapan itu sangat jauh panggang daripada api.
Tubuh mereka dilempar ke dalam lubang penyekapan. Baru beberapa saat dalam lubang berair kuning kental itu, keenam tentara Vietnam itu muntah kayak. Bau yang amat menusuk, bau bekas mayat dan bau kotoran manusia, yang bercampur aduk jadi satu membuat perut mereka benar-benar mual dan tak mampu bernafas. Namun lubang itu sudah diperintahkan si mayor untuk ditutup. Setelah itu si mayor memerintahkan seluruh tentara dan milisi di desa itu untuk berkumpul di dekat lubang penyekapan itu. Ada sekitar 30 tentara reguler, kemudian 20 milisi berkumpul, 10 di antaranya wanita. Si mayor membagi kekuatan setengah kompi itu dalam 3 kelompok. 2 bagian harus menyisir hutan, memburu tawanan dari 2 arah, yang sebagian lagi hanya sekitar 10 orang, siaga di markas mereka di desa itu. Jangan kalian pulang jika tidak membawa 4 orang itu. Saya tak peduli apakah yang kalian bawa pulang orangnya atau hanya kepalanya. Ingat itu, jangan pulang tanpa mereka. Tanda seru petik 2. Hardik si mayor kepada kedua kelompok itu. Sementara di dalam lubang, 2 dari 6 orang yang dicemplungkan karena membiarkan tawanan itu melarikan diri. Jatuh pingsan setelah isi perut mereka keluar semua. Namun si mayor tak peduli. Setelah 2 kelompok itu berangkat, dia memerintahkan 4 orang untuk menjaga di pondok pengawalan itu. Jangan ada yang berani memberi makan atau minum, dalam bentuk apapun tanpa perintah saya. Jika kalian langgar, kalian saya tembak, tukas si mayor dengan suara serak saking menahan berangnya. Tapi keempat orang yang melarikan diri itu, ternyata memang menghadapi tantangan yang tak kecil. Tantangan pertama yang harus mereka hadapi adalah kondisi fisik mereka sendiri. Yang pertama ambruk sejak mereka keluar dari lubang itu adalah Kopral Jack Graham. Kopral ini sama-sama dipindahkan bersama si bungsu dengan truk. Ternyata kondisinya sudah demikian buruk. Demam panas menyerang pula. Si bungsu yang posisinya paling belakang, melihat kopral itu memeluk sebatang pohon besar dengan tubuh menggigil. Bedil di tangannya hampir jatuh. Si bungsu paham, kalau orang itu tak mungkin untuk terus berjalan. Kalau saja dia punya waktu untuk mengumpulkan dedaunan untuk ramuan. Ingatan itu segera menyadarkan si bungsu tentang apa yang harus dia lakukan. Tetaplah bertahan, Jok. Saya akan buatkan obat untukmu, ujar si bungsu. Matanya coba meneliti beberapa dedaunan dan lumut yang bisa dibuat ramuan obat. Namun baru 2 dari 4 jenis daun yang harus diperoleh. Pendengarannya yang amat tajam mendengar bunyi langkah tak jauh di belakang mereka. Sementara Smith dan Chowi sudah terpisah dari mereka oleh palunan hutan lebat tersebut. Chowi yang berjalan di bahagian depan sekali berhenti dan menoleh ke belakang. Dia merasa ada sesuatu yang tak beres. Dia tidak melihat Jok Graham dan si bungsu. Jok, serunya. Tak ada sahutan apapun. Sepi sekali. Hanya suara binatang hutan terdengar di mana-mana. Bungsu, serunya. Tetap tak ada sahutan apapun. Sepi dan amat mencekam. Smith yang nafasnya sudah sesak bersandar ke pohon besar. Matanya menatap jalan yang tadi mereka tempuh. Tak ada jalan sebenarnya, karena yang mereka tempuh saat ini adalah belantara lebat yang belum pernah dijejak manusia. Perang Vietnam-Amerika pun, yang berlangsung amat ganas dan bertahun-tahun, tak sampai menjamah daerah ini. Smith maupun Chowi hanya melihat hutan belantara yang maha lebat dan angker. Apa yang terjadi dengan Jok Graham dan si bungsu? Mengapa mereka tak menyahuti panggilan Chowi? Saat si bungsu sedang memetik beberapa lembar daun untuk obat Jok Graham, kemudian mendengar suara langkah tak jauh di belakangnya, dia bergerak cepat ke tempat Jok Graham yang masih tegak bersandar seperti memeluk pohon besar itu. Dia menotok bahagian belakang leher tentara Amerika tersebut. Totokan yang amat terlatih itu membuat Jok Graham lumpuh.
Si bungsu memanggul tubuh yang sudah tak bertenaga itu. Kemudian dengan cepat membawanya pergi dari sana. Dia membawa tubuh kurus kerempeng itu ke bawah sebuah pohon yang besarnya sekitar 3 pelukan lelaki dewasa. Letaknya sekitar 20 depa dari tempat Jok Graham tegak pertama. Urat kayu itu berbentuk pipih dan besar-besar. Urat-uratnya yang muncul di atas tanah menyebabkan bahagian bawah pohon besar itu memiliki sekat-sekat seperti kamar. Tiap urat pipih yang membentuk sekat itu bisa setinggi tegak lelaki dewasa. Dia dudukkan tentara yang tak sadar diri itu di antara sekat tersebut, persis saat salah satu regu Vietnam sampai ke tempat mereka tadi. Belasan tentara Vietnam tersebut melihat bekas Jok Graham tegak. Namun setelah itu jejaknya hilang. Tapi saat itu pula mereka mendengar suara orang memanggil sampai 2 kali. Suara yang didengar tentara Vietnam itu adalah suara Chowi yang memanggil Jok Graham dan si bungsu. Pimpinan regu memberi isyarat kepada anak buahnya dengan meletakkan telunjuk ke bibir. Kemudian dia membagi formasi anak buahnya untuk menyergap orang yang hanya kedengaran suaranya itu. Dia bagi anak buahnya dalam 2 sayap, kiri dan kanan. Mereka memang tak bisa melihat siapapun, karena belantara di mana kini mereka berada demikian lebat. Jarak pandang hanya bisa menembus antara 3-4 meter. Selepas itu pandangan terhambat oleh pohon besar dan belukar yang rapat sekali. Pemburuan itu semakin dipersulit oleh sore yang sudah turun. Hutan yang sudah gelap itu dengan cepat menjadi semakin gelap. Mereka bergerak perlahan, namun cepat, ke arah sumber suara memanggil tadi. Sementara itu, usai mendudukkan Jok Graham, si bungsu menekan urat di belakang leher tentara tersebut. Jok Graham mengeluh saat pertama sadar. Namun mulutnya dibekap oleh si bungsu. Dia berbisik di telinga tentara itu. "Dengar Jok, belasan tentara Vietnam berada hanya beberapa langkah dari tempat kita. Engkau akan cukup kuat untuk mengangkat bedil dan menembakkannya kalau keadaan terdesak. Saya akan membuatkan obat untukmu. Tapi sebelum itu kita harus bisa lolos diri dari buruan Vietnam itu." Usai memberikan penjelasan, si bungsu menyerahkan kembali bedil rampasan dari tentara Vietnam yang tadi nyaris lepas dari tangan Jok. Kemudian dia menotok dan mengurut dengan cepat beberapa urat di pusat, kening dan punggung tentara itu. Dengan perasaan takjub Jok Graham merasakan kondisi tubuhnya agak membaik. "Terima kasih, kawan," ujarnya perlahan. "Jangan bergerak, tetap duduk seperti ini, pasang telinga dan matamu. Saya akan melihat apa yang masih bisa dilakukan. Maaf, saya belum sempat meramu obat untukmu. Tapi kunyah saja daun ini, telan airnya. Agak pahit bercampur asin rasanya, tapi itu obat. Usahakan agar tak tertelan ampas daunnya," ujar si bungsu dalam kalimat cepat, sembari menyumpalkan 3 lembar daun selebar telapak tangan ke mulut Jok Graham. Kemudian dia menyelinap dengan cepat meninggalkan tempat itu. Jok Graham mengunyah daun yang disumbatkan lelaki dari Indonesia itu ke mulutnya. Daun itu kesat sekali. Seperti kertas amplas. Rasanya memang agak asin. Kalau saja bukan lelaki dari Indonesia itu yang menyumbatkan daun sialan tersebut, sudah sejak tadi dia muntahkan. Tapi dia yakin, orang Indonesia itu bukan sembarangan lelaki. Dia tidak hanya sekedar pandai meramu obat, juga tangguh luar biasa. Buktinya adalah kemampuan lelaki itu melumpuhkan 4 tentara Vietnam yang menggiringnya. Dengan pikiran demikian dia meneruskan mengunyah daun rasa kentut tersebut. Kemudian menelan airnya yang juga rasa kentut. Air getah daun yang dia telan itu sebagaimana tadi dijelaskan si bungsu, memang terasa agak asin dan agak pahit. Dia ingin meludah, namun tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang tentara Vietnam. Tentara itu sebenarnya tak tahu bahwa di balik ceruk akar pohon yang besar-besar itu bersembunyi orang yang mereka buru.
Dia datang ke tempat itu untuk memeriksa belukar lebat tak jauh dari pohon besar tersebut. Namun ketika dia melewati sebuah sisi akar kayu besar itu, tiba-tiba saja dia melihat seorang tawanan yang mereka buru ada di sana. Duduk bersandar ke pohon di antara dua urat kayu pipih lebar dan tinggi, sehingga tak kelihatan jika tidak berada di alur yang sama dengan celah urat kayu tersebut. Orang itu dia pergoki sedang mengunyah-ngunyah. Namun pertemuan yang mendadak dan saling menatap itu membuat dia kaget dan tertegun. Lupa pada bedil di tangannya. Begitu juga halnya dengan Jock Graham. Kendati kedua mereka sama-sama memegang bedil yang sama-sama teracung ke arah lawannya masing-masing, namun belum satu letusan pun yang terdengar. Telunjuk masing-masing tetap di pelatuk bedil. Jock Graham masih terus mengunyah daun kayu di mulutnya. Mengunyah perlahan, namun tak lagi mampu menelan getah daun yang sudah terkumpul dalam mulutnya. Tapi kemudian, terjadi juga apa yang harus terjadi. Jock Graham ternyata lebih duluan menyadari situasi berbahaya itu. Telunjuknya bergerak, klik, senjatanya macet. Jock Graham menarik lagi pelatuk tersebut. Tak ada bunyi sama sekali. Bedil buatan Cina yang dikenal dengan nama Chung itu memang banyak mengundang celaka tentara yang memakainya. Suara klik dari bedil pelarian tersebut membuat si Vietnam sadar. Telunjuknya segera bekerja. Namun tetap saja tak ada sebuah letusan pun yang terdengar. Yang terjadi adalah mendeliknya mata si Vietnam tersebut. Sesaat kemudian tubuhnya terjungkal ke depan. Jatuh tertelungkup sehasta di depan Jock Graham, yang sedetik lalu sudah pasrah menunggu maut. Sebelum hilang rasa kejutnya, tiba-tiba si bungsu muncul. Tangannya memberi isyarat agar Jock Graham jangan bersuara. Saat itu Jock Graham baru bisa kembali menelan getah daun kayu yang dia kunyah. Kemudian daun yang sudah menjadi ampas itu dia ludahkan. Dia melihat ampas daun kayu itu berwarna merah. Dia terkejut, apakah dia muntah darah? Dia meludah, ludahnya juga merah. Dia menatap ke arah si bungsu. Si bungsu menggeleng perlahan, sebagai isyarat agar dia tak khawatir. Kemudian mata si bungsu kembali menatap tajam ke belantara gelap di depannya. Suasana benar-benar sepi. Sore sudah melakukan serah terima tugasnya menerangi bumi dengan senja. Gelap yang makin kental perlahan merayap menerkam rimba tersebut. Si bungsu memang berharap agar malam cepat turun. Semakin gelap hari semakin terlindung mereka dari pengejaran. Hal yang sama juga diinginkan Letnan PL Chowi yang bersembunyi dalam sebuah palunan belukar lebat. Tadi ketika usai dia memanggil Jock Graham dan si bungsu, tiba-tiba telinganya yang memang sudah terlatih dalam perang Vietnam yang bertahun-tahun, ternyata masih berfungsi dengan baik. Dia mendengar suara belukar disibatkan dan daun kayu diinjak kaki manusia. Dia segera memberi isyarat pada Smith untuk menghindar dengan cepat dari tempat itu. Dan latihan bagaimana bergerak di belantara dengan tak banyak meninggalkan jejak juga masih mereka kuasai dengan baik. Itu sebab pasukan Vietnam yang mahir melacak jejak dalam hutan sulit menentukan kemana larinya buruan mereka. Apalagi cahaya gelap yang sudah turun makin mempersulit mereka meneliti bekas injakan kaki di dedaunan. Senter bukannya tak bermanfaat dalam kondisi seperti itu. Namun mempergunakan senter sama halnya dengan memberitahu kepada musuh di mana awak berada. Dan itu artinya adalah bunuh diri. Maka kini, mereka benar-benar hanya menyerahkan nasib dan nyawa mereka pada ketajaman pendengaran masing-masing. Hutan itu, dalam radius hanya sekitar 500 meter persegi, dipenuhi tak kurang dari 40 manusia. Mereka adalah 30-an tentara Vietnam yang terbagi dalam 2 regu, serta 4 pelarian yang kurus kerempeng dan kelaparan. Hanya karena malam dan belantara itu amat lebat saja mereka tak saling melihat antara satu dengan yang lain.
Setelah cukup lama menanti, namun tak ada tanda-tanda gerakan apapun dari pelarian tersebut, kedua komandan regu tentara Vietnam itu sepakat mengambil inisiatif untuk menggeledah saja belantara itu. Mereka berani mengambil inisiatif karena mereka lebih banyak dan kondisi tubuh mereka tentu saja lebih baik dibanding kondisi tubuh orang yang mereka buru. Kedua regu tentara itu segera membentuk formasi bersaf. Dengan formasi seperti itu mereka mulai bergerak maju. Jarak seorang tentara dengan yang lain hanya sekitar 5 depa. Maju selangkah demi selangkah, sambil tiap sebentar berhenti, mendengarkan kalau-kalau ada gerakan lain di sekitarnya. Tentu saja tak seorang pun yang mengetahui bahwa di antara keempat pelarian yang sedang mereka buru itu adalah Pangeran Belantara. Seorang yang benar-benar hafal bentuk dan struktur rimba raya. Seorang yang bisa berlari cepat di belantara lebat, kendati dalam suasana gelap gulita. Seorang yang bisa membedakan apakah sebuah daun bergoyang karena angin atau karena sebab yang lain. Seorang yang bisa membedakan bau kayu atau daun yang sudah disentuh manusia dengan bau daun kayu yang belum disentuh apapun. Tak seorang pun di antara tentara Vietnam itu yang tahu bahwa ada orang dengan kualifikasi seperti itu di antara keempat pelarian yang sedang mereka buru itu. Kalau saja mereka tahu bahwa setiap saat, setiap detik, orang itu tiba-tiba bisa berada sejengkal di depan hidung mereka, tanpa diketahui dari mana datangnya, mereka takkan gegabah merancah hutan tersebut. Namun bagi beberapa tentara Vietnam yang bernasib malang, waktu sudah terlambat. Seorang prajurit di bahagian kanan, ketika merunduk-runduk melewati sebuah dahan besar, tiba-tiba seutas tali menjerat lehernya. Dia ingin berteriak, tapi teriakannya tersangkut di tenggorokan yang dijerat semakin ketat oleh tali kasar itu. Dia berusaha menarik pelatuk bedilnya, namun jarinya tak bisa dia gerakkan. Tubuhnya telah dibuat lumpuh. Ada yang mendengar suara bergedebuk agak lemah, disusul suara bergedebuk lebih keras. Kemudian sepi, tak seorang pun yang menyangka. Suara gedebuk pertama adalah suara jatuhnya senapan dari tangan kawan mereka yang lehernya kena jerat itu. Gedebuk kedua adalah suara jatuhnya tubuh si tentara ke tanah beralaskan dedaunan kering. Si bungsu lalu turun, mengambil bedil yang jatuh tersebut. Kemudian berlutut di tanah. Lalu menembak ke arah kiri. Usai beberapa tembakan dia melompat cepat beberapa meter ke belakang. Dan memutar ujung bedil dan menembak ke arah kanan. Saat dia menembak ke kiri terdengar pekikan-pekikan. Begitu juga saat dia menembak ke kanan. Hanya sesaat setelah itu, semburan api dan rentetan peluru terdengar dari kiri dan kanan ke tempat dia memuntahkan peluru. Kemudian sepi. Tembakan balasan dari belasan tentara Vietnam itu menerpa tempat kosong. Sebab begitu bedilnya usai memuntahkan peluru, disusul pekikan tentara yang diterkam timah panas itu, si bungsu segera bergerak secepat yang bisa dia lakukan. Menghindar dari lokasi tersebut, Chowi dan tim Smith mendengar rentetan tembakan itu dengan tegang. Namun hanya beberapa saat setelah tembakan balasan terdengar, dalam suasana sepi yang mencekam, Chowi dan tim Smith tiba-tiba dibuat sangat terkejut oleh suara yang hanya berjarak sedepa dari tempat mereka. Mereka sudah siap menarik pelatuk bedil bersamaan, tatkala tiba-tiba mereka mendengar suara si bungsu berbisik. "Jangan tembak, ini saya dan Jok." Mengetahui yang datang adalah si bungsu, Chowi menarik nafas, Smith bercarut-carut. Dalam gelap yang kental itu mereka mendengar erangan Jok Graham. "Kenapa dia?" tanya Chowi. "Demam tapi sudah agak baikan." "Anda yang menembak tadi?" "Ya, saya kira ada 3 atau 4 orang mereka yang terbunuh. Mereka hanya saya lumpuhkan. Jumlah mereka sangat banyak. Kita harus memecah rombongan," ujar si bungsu. "Maksudmu? Anda bisa mencari jalan dalam gelap ini untuk menghindar sejauh mungkin."
Letnah Chowi. Jika tidak dikepung, barangkali bisa. Baik, saya akan mengalihkan perhatian mereka ke arah lain. Kalian larilah sejauh yang kalian bisa hingga pagi tiba. Saya akan menyusul. Sebaiknya saya tinggal berdua dengan Anda, sehingga yang meloloskan diri pertama adalah Smith dengan membawa Jok. Atau yang tinggal Smith, saya membawa Jok, bisik Chowi. Akan sulit bila hanya seorang yang memapah Jok. Memapah sambil mencari jalan dalam gelap bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi, sendirian menghadapi puluhan Vietnam itu bukan juga pekerjaan yang mudah, bisik Chowi. Chowi, hutan adalah rumahku. Aku hafal setiap lekuk-likunya. Aku mustahil bisa bertempur frontal dengan mereka. Aku hanya akan memancing perhatian mereka ke tempat lain, sehingga kalian bisa melarikan diri sejauh mungkin, bisik si bungsu. Akhirnya Chowi memahami penjelasan dan rencana si bungsu. Untuk mengalihkan perhatian dan memancing mereka ke arah lain, saya memerlukan peluru lebih banyak, ujar si bungsu. Chowi lalu membuka magazin senjata Jok Graham. Kemudian dia membuka magazin senjata yang ada padanya. Mengeluarkan separuh isinya. Begitu juga peluru di magazin senjatanya sendiri. Kemudian diisikannya peluru tersebut ke magazin senjata Jok Graham. Ketika magazin itu penuh, masih ada beberapa peluru lagi. Kemarikan magazin senjatamu. Masih ada beberapa peluru. Ini magazin yang sudah penuh, ujar Chowi sambil menyerahkan magazin yang sudah berisi penuh itu kepada si bungsu. Si bungsu membuka magazin senjata di tangannya. Kemudian menyerahkan pada Chowi, sembari menerima dan memasangkan magazin yang diserahkan Chowi ke senjatanya. Chowi memasukkan sisa peluru di tangannya ke magazin yang diserahkan si bungsu. Kemudian memberikan magazin yang juga akhirnya menjadi penuh oleh peluru tersebut kepada orang Indonesia itu. Saya akan meninggalkan kalian. Saya mengetahui tempat mereka berada. Mereka membentuk formasi lurus dalam jarak 4-5 depa. Saya akan menembaki mereka. Bergeraklah saat kalian mendengar tembakan balasan dari mereka, ujar si bungsu. Ketika dia akan bergerak meninggalkan tempat itu, terdengar Jok Graham berkata, "Kawan, jika tidak engkau tolong, saya sudah terbunuh di luar sana, atau dilemparkan kembali ke lubang jahanam itu. Terima kasih juga pada obatmu. Jaga dirimu, Jok," ujar si bungsu. Ketika dia akan pergi, Letnan PL Chowi memegang tangannya. "Kawan, kami tidak tahu siapa engkau sebenarnya. Namun kami berhutang nyawa padamu. Kendati pun pelarian ini gagal dan kami mati semua, namun keluarga kami, dan juga Amerika, berhutang padamu. Saya tak tahu apakah kita masih akan bertemu atau tidak. Karenanya saya perlu menyampaikan, terima kasih atas segala yang kau lakukan untuk kami, kawan." Si bungsu menggenggam tangan Chowi. Demikian juga tangan Smith dan Jok Graham, yang dalam gelap gulita itu juga mengulurkan tangan pada si bungsu. "Chowi, setelah ini dengan atau tanpa saya yakin engkau bisa membawa teman-temanmu keluar dengan selamat dari neraka ini. Kalian adalah orang-orang hebat dan tangguh. Jika kalian bergerak, usahakan agar bergerak ke arah barat. Ke arah barat Chowi, karena arah itu menuju ke perbatasan Kamboja. Beberapa bulan yang lalu, saya melihat helikopter tempur Amerika yang menjemput Kolonel McMahon bergerak ke arah itu. Barangkali di sana ada gugus tugas pasukan Amerika. Ingat, ke arah barat, Chowi. Tunggu, bagaimana kami tahu bahwa yang menembak pertama adalah engkau? Sehingga kami yakin bahwa tembakan setelah itu merupakan tembakan balasan dari tentara Vietnam. Bisa saja merekalah yang pertama kali menembakmu, ujar Chowi. Si bungsu terdiam. Benar juga ucapan orang ini, pikirnya. Baik, tembakan pertama akan saya arahkan ke tempat kalian ini.
Kemudian baru ke arah mereka. Nah kawan, saya pergi. Si bungsu lalu bergerak cepat. Baik Chowi maupun Jock Graham dan Smith nyaris tak mendengar suara apapun ketika lelaki itu menjauh dari mereka. Padahal lelaki itu bergerak di antara belukar yang amat lebat. Dia bergerak seolah-olah tak menyentuh sehelai daun pun. Chowi menarik nafas panjang. Lelaki yang luar biasa. Hanya saya tak mengerti, untuk apa dia berada di Vietnam ini. Tak ada yang mengomentari ucapannya. Malam terasa merangkak amat perlahan dalam belantara yang ditelan kegelapan kental itu. Ada suara burung hantu di kejauhan. Ada suara desir angin di pucuk-pucuk pohon, jauh di ketinggian belantara. Sesekali ada bunyi kepak sayap kelelawar, yang terbang melintas dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dalam kegelapan yang mencekam tersebut terdengar Tim Smith yang memiliki banyak sekali perbendaharaan sumpah serapah dan carut-marut itu, berkata perlahan. Perkataan yang seolah-olah ditujukan pada dirinya sendiri. Saya tak paham ucapannya. Orang itu sungguh penuh misteri. Dia mengatakan melihat helikopter tempur menjemput Kolonel McMahon dari arah perbatasan Kamboja. Dia tentu berada di sana ketika McMahon dijemput helikopter tersebut. Mengapa dia ada di sana? Kalau dia berada di pihak Amerika, dia tentu pergi meninggalkan Vietnam bersama McMahon. Ternyata dia tak pergi. Itu berarti dia berada di pihak Vietnam. Tetapi, jika dia di pihak Vietnam, kenapa dia disekap bersama kita dalam neraka berlumpur itu? Tak segera ada yang mengomentari ucapan Smith. Chowi bertanya pada Jock Graham. Engkau datang bersamanya Jock. Apakah engkau tahu kenapa dia ditangkap Vietnam? Saya bertemu dengan dia ketika sudah di atas truk yang akan mengangkut kami ke tempat kalian. Selama di truk tak ada pembicaraan. Mata kami saja ditutup dengan kain. Chowi dan Smith mendengar jawaban Jock Graham yang singkat itu dengan berdiam diri, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Dan peluru tembakan pertama itu mereka dengar menghantam sebuah dahan kayu di atas mereka. Detik berikutnya mereka dengar tembakan beruntun, tapi mereka bisa menandai bahwa tembakan beruntun itu berasal dari bedil yang sama dengan suara tembakan pertama tadi. Lalu sepi hanya sesaat, lalu terdengar tembakan balasan dari belasan bedil yang lain. Demikian rantainya, seolah-olah akan merobek belantara tersebut. Kita pergi, sekarang, ujar Chowi sambil bangkit memapah Jock Graham. Saya bisa berjalan. Kondisi saya sudah jauh lebih baik, ujar Jock Graham yang memang merasakan kondisi tubuhnya lebih memadai setelah menelan dedaunan yang diberikan si bungsu. Kalau begitu kita pergi. Jangan terpisah terlalu jauh. Go, bisik Chowi. Dengan merunduk dia menyelusup diiringi Jock dan Smith di bahagian belakang sekali. Mereka keluar dari belukar lebat tempat mereka bersembunyi sejak senja tadi. Dari belakang mereka masih terus mendengar tembakan beruntun. Kemudian disusul tembakan balasan satu-satu. Tidaklah diperlukan pengalaman perang yang berlebihan untuk mengetahui bahwa tembakan dari belasan bedil itu berlawanan arah dengan tempat mereka. Artinya, si bungsu telah mengatur posisi mengalihkan perhatian tentara Vietnam ke arah yang berlawanan dari ketiga tentara Amerika yang melarikan diri itu. Ketiga tentara Amerika tersebut tahu bahwa tembakan salvo, tembakan satu-satu dari dua bedil yang dibawa si bungsu ganti berganti, adalah upaya orang Indonesia itu untuk mengecoh tentara Vietnam. Dengan tembakan salvo dari dua bedil tersebut, ada dua hal yang difahami Chowi. Pertama, orang-orang Vietnam tersebut tahu bahwa tembakan salvo itu dalam upaya para pelarian menghemat peluru. Kedua, dua bedil itu memberikan kesan bahwa keempat orang tersebut masih berkelompok. Dugaan Chowi itulah yang memang termakan oleh komandan pasukan Vietnam tersebut.
Dia memang menduga keempat pelarian tersebut masih mengelompok. Chowi mendengar tembakan salvo si bungsu maupun tembakan balasan dari 5-6 bedil orang-orang Vietnam itu secara bergantian, semakin lama semakin jauh dari posisi mereka. Chowi tahu, hal itu disebabkan dua hal. Pertama, mereka memang sedang bergerak menjauhi tempat mereka terkepung tadi. Kedua, si bungsu berhasil memancing tentara Vietnam tersebut memburu dirinya yang semakin ke arah timur. Ke arah yang berlawanan dengan arah larinya Chowi dan dua temannya. Si bungsu sebenarnya dengan mudah bisa berputar dan tiba-tiba berada di belakang salah seorang para pemburunya. Dia mengenal belantara seperti mengenal garis di telapak tangannya. Namun dia tak melakukan hal itu. Karena tujuannya hanya ingin memperjauh jarak antara tentara Vietnam ini dengan Chowi, Smith dan Jock Graham. Tujuannya bukan untuk membunuh. Kemudian beberapa tembakan balasan menghajar kayu besar tempatnya berlindung, si bungsu memekik. Kemudian diam. Mereka kena. Desis Komandan Regu Vietnam kepada sersan di sebelahnya. Sudah dua yang kena, ujar sersan tersebut. Sebab tadi dia juga mendengar pekik kesakitan dalam kecamuk tembakan. Tinggal dua lagi. Saya yakin dua orang yang kena tembak itu segera mati. Kondisi mereka sudah amat buruk saat di lobang penyekapan, ujar si komandan. Melalui perintah beranting, dari mulut ke mulut, dia menyuruh cek berapa pasukannya yang tertembak. Tak berapa lama, pesan beranting itu sampai kembali kepada si komandan. Ada dua anak buahnya yang tak diketahui nasibnya dan 9 orang mereka yang tertembak. Namun 9 yang tertembak itu nampaknya bernasib baik. Tak seorang pun yang mati. Siapa kedua orang yang tak bertemu itu? Tanya si komandan. Sersan yang berada di sebelahnya menyebut dua nama. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa kedua teman mereka itu tergeletak lumpuh kena totok. Pengejaran dan pengepungan ini amat melelahkan. Keempat tentara Amerika yang mereka buru seperti tahu saja di mana posisi mereka. Tembakan keempat orang itu hampir bisa dipastikan selalu memakan korban. Si komandan melihat jam tangannya. Kegelapan yang mencekam yang angka-angka dan jarumnya memakai radium, yang menyebabkan angka dan jarum jam tersebut bersinar hijau dalam kegelapan. Semakin gelap hari, semakin jelas cahaya yang dipancarkan radium pada angka dan jarum jam tersebut. Sudah pukul 4 lewat, ujarnya. Dia lalu kembali memberi perintah beranting untuk memperkecil jepitan pengepungan dengan sistem tapal kuda. Dia memerintahkan ada yang ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Kini tugas utama adalah memperkecil jepitan kepungan, kemudian tunggu matahari terbit. Baru disergap. Menjelang itu, bertahan sambil berjaga agar tak ada yang lolos. Bisik berisi perintah itu diteruskan si sersan secara berantai. Orang pertama yang mendengar pesan itu segera merayap atau berjalan membungkuk-bungkuk 5 atau 6 depa ke sampingnya, sampai bertemu dengan temannya yang lain. Lalu menyampaikan pesan si komandan. Saat pesan kedua bergerak ke kanan atau ke kiri untuk menyampaikan pesan pada orang berikutnya, yang menyampaikan pesan pertama kembali ke posisi semula. Demikian cara menyampaikan pesan beranting dalam pertempuran di mana tak ada radio atau isyarat lain yang bisa dilihat. Ketika si komandan merasa isyaratnya sampai ke sayap kiri maupun ke sayap kanan, dia melakukan uji coba untuk mengetahui apakah buruan mereka masih berada di titik sasaran yang mereka perkirakan. Dia memuntahkan beberapa tembakan ke arah yang mereka perkirakan itu. Kemudian mereka menanti. Tak berapa lama, 2 tembakan balasan terdengar menggema. Dan si komandan bercarut-marut dengan wajah pucat, karena salah satu peluru nyaris menyambar pipinya. Tapi dia merasa lega. Orang yang mereka buru masih berada di depan sana. Sebentar lagi. Tunggulah sebentar lagi. Begitu cahaya pagi turun kau kubekuk.
dan kau harus menjilat pantatku. Harus. Jika tidak, akan kusayat daging pipi, paha dan betismu. Akan kupatahkan jari kaki dan jari tanganmu satu persatu. Akan kucabuti gigimu satu demi satu, desis si komandan dengan kebencian memenuhi hampir seluruh pembuluh darahnya. Betapa dia takkan dendam, dia sudah bisa menebak hukuman atau paling tidak cemooh yang akan dia terima sekembalinya ke markas besok. Memburu 4 pelarian yang kurus kerempeng, sakit-sakitan dan kelaparan, ada 9 anak buahnya yang luka tertembak. Yang 2 lagi mungkin sudah mati, cemooh semakin tak bisa dibayangkan. Masih untung kalau dia hanya mendapat cemooh bisa-bisa turun pangkat dan tak diberi jabatan apapun. Dia bersandar di pohon besar sambil memejamkan mata. Dia yakin buruan mereka takkan lolos. Dia yakin anak buahnya sudah melakukan kepungan yang ketat. Tak mudah orang bisa meloloskan diri. Dia yakin itu, karena mereka sudah sangat terlatih bertempur, mengepung dan menjebak tentara Amerika dalam pertempuran belantara begini. Baik siang maupun malam hari. Sudah belasan kali mereka melewati peperangan di belantara seperti ini. Malah kali ini sebenarnya sungguh sebuah pertempuran yang sangat ringan. Biasanya, dalam setiap pertempuran mereka selalu dihujani peluru mortir atau peluru senapan mesin. Lagi pula, biasanya musuh mereka jumlahnya selalu lebih banyak. Kini, yang mereka hadapi hanya 4 orang. Itu pun keadaannya hanya compang-camping. Usahakan mortir ataupun senapan mesin senapan semi-otomatis yang mereka miliki pun nampaknya sudah kehabisan peluru. Itu dibuktikan dari beberapa kali tembakan balasan yang terdengar dari orang yang mereka kejar. Malah ketika dia perintahkan pasukannya tidak menembak, tetap tak ada tembakan balasan. Waktu merangkak perlahan. Si komandan tersentak saat si sersan mencowel bahunya. Rupanya dia tertidur. Sayup-sayup terdengar kokok ayam hutan. Dia melihat jam tangannya. Sudah pukul 5 lewat. Namun hutan itu masih sangat gelap. Dia menoleh ke arah di mana pelarian itu diduga sudah mereka kunci. Tak ada yang kelihatan, masih sangat gelap. Di luar belantara cahaya sudah cukup terang. Dia mengambil sebuah ranting kecil. Mematahkannya jadi 2 potong, masing-masing sepanjang 2 jengkal. Yang satu dibagikan kepada sersan yang di kiri, satunya kepada yang kanan. Tanpa sepatah kata pun, karena sudah memahami yang diinginkan sang komandan, kedua sersan itu merayap. Yang kiri ke arah kiri, yang kanan ke arah kanan. Setelah merayap beberapa jauh mereka bertemu dengan teman mereka serahkan ranting tersebut. Seperti meneruskan pesan lisan berantai sebelumnya, terutama saat terkepung maupun mengepung. Saling membangunkan dan atau untuk mengontrol. Mengontrol apakah jumlah personel masih lengkap atau tidak. Memakan waktu hanya setengah jam, kedua ranting itu kembali ke tangan sang komandan. Si letnan mengambil penels air di pinggangnya. Dia memang sudah menyuruh bagian dapur untuk selalu mengisi penplesnya itu dengan kopi yang diberi gula sedikit. Diteguk kopi itu dengan nikmat. Kedua sersan yang ada di kiri kanannya berbuat hal yang sama. Hari sudah pukul 6 lewat saat sang komandan memberi perintah dengan suara tembakan, untuk memulai penyerangan ke arah pelarian yang sejak semalam sudah mereka kunci. Hanya beberapa detik setelah tembakan pertama si letnan, kesunyian belantara itu dirobek oleh dengan suara-suara letusan bedil. Dalam cahaya pagi yang sudah mulai terang-terang tanah, mereka melihat tempat yang dijadikan pelarian tentara Amerika itu adalah sebuah pohon besar yang tumbang melintang panjang. Bukan main, rupanya mereka mendapat tempat perlindungan yang kokoh. Si letnan memberi perintah agar pasukannya yang berada di belakang pohon tersebut segera merengsek maju, sementara dia dan belasan tentara lainnya melindungi dari tempat mereka,
dengan cara demikian tak ada lagi celah bagi pelarian itu untuk lolos. Dari arah kiri dan kanan 8 tentara Vietnam itu merengsek maju ke tempat perlindungan tentara Amerika tersebut. Saat ke-8 tentara itu mendapatkan posisi yang baik, ganti ujung lainnya yang maju dan mereka pula yang melindungi. Karena belantara sudah cukup terang, dengan cepat mereka bisa maju. Dalam 3 kali bergerak tiap ujung yang menjepit itu, mereka kini sampai ke dekat pohon itu. Salah satu tentara yang maju itu melihat sebuah ujung bedil di balik pohon besar itu. Tentu saja dia tahu kalau di ujung pangkal bedil itu pasti ada orangnya. Dengan gerakan yang cepat dia melangkah ke arah kanan sambil melepaskan tembakan gencar ke arah semak ujung pangkal bedil itu. Mereka juga bergerak cepat dengan menghujani tembakan ke arah persembunyian pelarian itu. Tapi mereka lupa pesan komandannya tadi malam kalau salah satu dari pelarian itu harus dibiarkan hidup. Mereka berpikir, daripada orang yang mereka buru lolos, atau malah balas menembak, sehingga nyawa mereka pula yang terancam, lebih baik membunuh saja keempat pelarian itu. Usai rentetan tembakan yang panjang itu tiba-tiba suasana menjadi sepi. Mereka menunggu. Tak ada reaksi atau balasan apapun dari keempat pelarian tersebut. Usahkan balasan tembakan, gerakan saja pun tak terlihat dari arah sekitar bedil tersebut. Kedua bedil itu sudah terpental ketika kena hajaran peluru. Mereka lalu menyergap dengan bedil terhunus ke tempat itu. Dan mereka semua, sekitar 12 tentara Vietnam yang merangsek maju ke dekat pohon tumbang itu, pada tertegak kaku. Si komandan, yang memperhatikan dari jarak sekitar 20 depa, menatap dengan tegang ke arah anak buahnya tersebut. Dia menjadi agak heran juga, melihat belasan anak buahnya itu tiba-tiba tertegak diam di seberang pohon besar yang tumbang itu. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya, menanyakan apakah keadaan aman. Anak buahnya yang berada dekat pohon tumbang itu memberi isyarat aman. Si letnan segera melangkah ke lokasi yang sudah dikepung belasan prajuritnya. Dia paham sudah, keempat pelarian itu sudah jadi mayat. Tak apalah. Yang penting perburuan yang melelahkan ini selesai sudah. Walaupun dia tak bisa mewujudkan niatnya, tak apalah. Yang jelas dia bisa kembali dengan membawa kepala keempat pelarian itu. Kepalanya saja. Bikin apa membawa-bawa tubuh mereka? Menambah-nambah beban saja. Bukankah komandan mereka sudah memerintahkan agar membawa kepala para pelarian itu ke markas? Si letnan pun sampai ke tempat tersebut. Dia melompat naik ke kayu besar yang tumbang itu. Dari sana dia menatap ke bawah, ke arah tempat yang sudah dikerumuni belasan pasukannya. Dan, sebagaimana anak buahnya, dia juga ikut tertegun tatkala melihat tempat yang dikepung itu. Kecuali 2 buah bedil yang sudah sompeng popornya dimakan peluru, tak ada siapapun di sana. Jangankan 4 pelarian yang mereka buru, kentut pelarian itu pun tak lagi terlihat. Dia hampir tak mempercayai penglihatannya. Bersambung ke episode 107.